Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Farel Alfianda dari kelas B angkatan 2020, program studi MSDMA dengan NPM 20200 11152. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai talent management pada perusahaan XYZ. Untuk perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang otomotif. Oke, selanjutnya saya akan membahas sedikit mengenai apa itu talent management. Menurut Dries, Wibowo, dan Buana pada tahun 2017 menjelaskan, talent management merupakan sebuah sistem atau cara untuk mendapatkan penilaian yang tepat terhadap masing-masing karyawan yang ada di perusahaan, di mana nantinya hasil dari penilaian tersebut akan berfungsi untuk melihat serta menilai apakah karyawan tersebut mampu untuk membantu perusahaan dalam proses mencapai tujuan perusahaannya. Next, ada 3 proses talent management. Jadi, untuk 3 proses tersebut ada proses rekrutmen, di mana proses ini berguna untuk menyeleksi sumber daya manusia dari perusahaan, dan untuk caranya sendiri menggunakan tahapan menampung proses SDM yang berkualitas dan proses yang mengutamakan penguatan kompetensi karyawan baru pada saat awal masuk ke perusahaan. Dan nantinya akan dibantu secara langsung melalui berbagai kegiatan pelatihan atau juga bisa menyangkut kompetensi sumber daya manusia yang baru di perusahaan agar nantinya bisa membantu karyawan tersebut memiliki kompetensi yang baik. Selanjutnya ada proses development. Pada tahapan ini memiliki tujuan dari talent management adalah bagaimana dari proses perusahaan berupaya untuk memelihara dan mengembangkan sumber daya manusia yang sudah ada di perusahaan tersebut, agar nantinya akan bisa meningkatkan kinerja yang ada, lalu bisa meningkatkan lagi kontribusi besar dalam sebuah perusahaan. Nah, untuk caranya sendiri, mereka melakukan pembekalan pelatihan atau juga melakukan evaluasi pekerjaan yang sudah dilakukan selama bekerja pada saat di perusahaan. Nah, untuk fungsinya sendiri akan membantu menimbulkan cara-cara kreatif yang bisa dilakukan oleh perusahaan terhadap karyawan. Yang terakhir ada proses maintain. Nah, untuk proses yang terakhir ini berisikan tentang perusahaan yang berusaha untuk menjaga kualitas SDM yang sudah dikembangkan agar tidak menurun. Pada proses ini juga tugas perusahaan yaitu membantu mencari kembali karyawan yang baru yang nantinya bisa diandalkan dan memiliki kompetensi bekerja sama dengan baik dan berkontribusi secara langsung oleh perusahaan. Dan kembali lagi akan mengulang proses-proses yang sudah disebutkan sebelumnya. Next, konsep yang digunakan pada perusahaan XYZ. Jadi, perusahaan XYZ ini menerapkan konsep Tempo, di mana Tempo itu merupakan talent, environment, mentoring, piloting, dan opportunity. Di mana nantinya akan melibatkan secara langsung HR departemen yang berfungsi untuk mengoptimalisasi kemampuan talent berdasarkan pendekatan human asset value. Dengan menggunakan format 4.0, hingga nantinya para jajaran direksi perusahaan dapat melakukan sebuah tracking terhadap talent-talent yang sudah 3 tahun lebih memiliki performa yang baik di perusahaan sejak mereka fresh graduate dan performanya lebih baik dibandingkan dengan yang lainnya. Next, ada budaya organisasi. Jadi pada budaya organisasi di sini saya akan menjelaskan 4 poin. Yang pertama, menjadi milik yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Yang kedua, memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Yang ketiga, menghargai individu dan membina kerjasama. Yang keempat, senantiasa berusaha mencapai yang terbaik. Nah, pada budaya organisasi tersendiri ada satu poin yang menjadi unggul, yaitu pada poin ketiga,
yang berbunyi menghargai individu dan membina kerjasama. Kenapa poin ketiga menjadi poin unggulan pada budaya organisasi? Karena perusahaan ini selalu mengedepankan budaya kerjasama tim yang nantinya untuk memaksimalkan keefektifan kerja dan bisa membantu meraih tujuan bersama. Pihak perusahaan percaya bahwa mereka akan berjalan lebih efektif karena nantinya setiap karyawan bisa mengedepankan tim yang lebih hebat dibandingkan dengan individu yang hebat. Nah, untuk memaksimalkannya, pihak perusahaan pernah membuat sebuah kegiatan yang dimana kegiatan tersebut berisikan tentang proses pembinaan hubungan yang baik dan harmonis dengan para karyawannya. Untuk kesimpulannya sendiri, seperti yang sudah saya singgung di awal, perusahaan XYZ ini merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang otomotif, yang pertama kali muncul pada tanggal 20 Februari pada tahun 1957. Dan untuk perusahaan tersebut menerapkan konsep tempo yang dimana nantinya diharapkan oleh pihak perusahaan bisa membantu mengoptimalisasikan kinerja dari para pegawai. Lalu nantinya bisa menerapkan beberapa budaya organisasi yang tadi yang menjadi poin pentingnya sendiri pada poin ketiga di mana bisa memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, menghargai individu, dan membina kerjasama senantiasa berusaha mencapai yang terbaik. Ya, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.